Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan materi pembahasan tentang poin 1 SKU untuk penegak bantara, di mana pada subpoin ini bagi yang beragama Islam. Subpoin yang pertama adalah dapat menjelaskan makna dari rukun iman dan rukun Islam. Ya tentunya adik-adik sekalian sudah mampu menghafal berapa rukun iman dan berapa rukun Islam. Namun di sini kompetensi yang harus adik-adik kuasai adalah menjelaskan maknanya. Makna dari iman dan makna dari rukun Islam. Iman artinya percaya. Ya di sini ada 6 yang harus kita percayai sebagai umat Muslim. Artinya tidak ada keraguan di hati kita. Percaya artinya tidak ada keraguan lagi pada diri kita. Itu akan pasti, itu akan ada gitu. Dan hari kiamat pasti akan terjadi. Kemudian di sini menjelaskan makna dari rukun Islam. Yang namanya rukun itu harus berusaha dipenuhi syarat ketika kita masuk ke dalam Islam. Dimana yang pertama adalah syahadat. Kita berikrar menyatakan diri bahwa kita masuk Islam. Kita bersaksi kepada Allah dan kepada Rasul bahwa kita masuk Islam. Kemudian sholat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Singkat saja, subpoin yang kedua yaitu adik-adik harus mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Di sini mampu menjelaskan makna sholat berjamaah. Artinya sholat berjamaah itu lebih utama. Bahkan dari ganjarannya lebih besar dibandingkan kita sholat munfarid atau sendiri-sendiri. Ganjarannya bisa 28 derajat dibandingkan kita sholat secara munfarid atau sendiri-sendiri. Kemudian sholat berjamaah juga melambangkan persatuan umat Islam. Dimana jika di suatu daerah atau suatu kampung tidak ada yang mendirikan sholat berjamaah, maka dosa untuk satu kampung itu. Jadi hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika tidak ada yang mewakili untuk sholat berjamaah, maka dosa satu daerah atau satu kampung tersebut. Nah, di situ makna sholat berjamaah. Kemudian di sini juga adik-adik harus dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah rawatib, dan sebagainya. Nah, itu harus kita pelajari tata caranya duha. Mungkin di sini mudah-mudahan adik-adik sekalian sudah sering menjalankan sholat sunnah duha. Itu harus dilakukan secara individu, ya, atau munfarid, tidak bisa berjamaah. Sholat tahajud
juga dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, kecuali sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Itu bisa kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian poin yang berikutnya, adik-adik harus mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Ya. Makna berpuasa, ya, secara puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri. Apa saja yang ditahan? Hawa nafsu. Ya, nafsu untuk makan, kemudian nafsu yang lain-lainnya. Ya, kita menahan diri. Gitu ya. Kemudian ya macam-macam puasa, mungkin adik-adik sekalian sudah belajar dengan ustadznya. Ada puasa wajib, ya, ada puasa sunnah, ya. Nah, puasa wajib yaitu ya puasa di bulan Ramadan. Itu wajib kita melaksanakannya, ya, 1 tahun sekali, ya, di dalam bulan Ramadan. Maka kita wajib melaksanakannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ketika kita berpuasa, yaitu mencirikan kita sebagai orang yang bertakwa. Kemudian di sini adik-adik juga harus mengetahui tata cara menyelenggarakan jenazah. Ya. Kewajiban umat Islam, kewajiban Muslim ketika ada saudara kita yang meninggal, yang pertama adalah memandikannya. Kemudian bertakziah. Kemudian mengkafaninya. Dan kemudian menyolatkannya dan menguburkannya. Kewajiban bagi yang Muslim yang hidup, ya, kepada jenazah. Nah, makanya di sini adik-adik harus memiliki ilmu untuk tata cara menyelenggarakan jenazah. Nanti bisa belajar dengan praktek dengan guru agama adik-adik nanti di sekolah atau kepada ustadz. Kemudian poin berikutnya adalah dapat membaca doa ijab kabul zakat. Ini penting sekali karena kita memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban zakat yaitu zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah diselenggarakan pada bulan suci Ramadan. Maka kita harus bisa membaca doa ijab kabulnya, ya, ketika kita mengeluarkan zakat. Ya. Mungkin adik-adik pernah belajar kepada ustadznya, ya. Nawaitu an a'takifa bi zakatil fitri an nafsi, untuk diri sendiri, fardhu lillahi ta'ala. Mungkin bisa dihafal, ya. Nawaitu an a'takifa li zakatil fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian poin berikutnya, adik-adik
harus dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Ya, hadis banyak ya. Nah, di sini minimalnya satu hadis adik-adik hafal. Ya, hadis apa saja. Ya. Misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya. Hafal hadis dan kemudian dijelaskan. Ya, niat itu seperti apa? Ya, an-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati dan sebagainya. Banyak hadisnya ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan kemudian Muslim, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sekilas penjelasan mengenai materi pada poin 1. Setelah adik-adik memahami, tentunya adik-adik harus bisa mengujikan poin tersebut. Ya, adik-adik di sini harus bisa menyelesaikan syarat kecakapan umum ya ketika dalam kegiatan kepramukaan. Karena kegiatan kepramukaan itu adalah kegiatan yang berjenjang. Ya. Di SMA adik-adik dituntut harus bisa menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat penegak bantara dan tingkat penegak pelaksana. Mungkin cukup sekian. Ya, mudah-mudahan materi yang kakak sampaikan bermanfaat dan bisa memicu motivasi adik-adik untuk tetap bersemangat dalam kegiatan kepramukaan walaupun di masa pandemi ini. Ya, mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.